Pemirsa, Anda kembali di Kabar Utama Pagi. Pemirsa masih bergabung bersama dengan kami. Di sini ada perwakilan dari Migrancare, yakni Bapak Alex Ong dan juga ada Mas Naran yang memiliki pengalaman pernah keluar masuk ke negeri jiran secara ilegal. Kami akan ke Mas Naran terlebih dahulu sebelum kembali ke Bapak Alex Ong. Mas Naran, boleh disampaikan terlebih dahulu Mas, sebenarnya pengalaman dari Mas Naran ini keluar masuk Malaysia secara ilegal itu pernah dilakukan pada tahun kapan, Mas? Kalau saya itu sudah cukup lama. Yang kayak gitu dulu di tahun 2008. Kemudian tahun 2008 pernah keluar dari Malaysia dan pernah masuk ke Malaysia juga. Itu. Oke, kemudian pada saat itu yang terjadi seperti apa Mas? Melalui jalur apa? Prosesnya bagaimana? Apakah mudah atau susah? Dan kira-kira biayanya itu seperti apa Mas? Ya, kalau prosesnya mudah-mudah gampang sih. Gimana ya? Kalau ya dari sini itu ya naik bus sampai Johor. Dari Johor itu ada yang jemput kita ke rumah dia. Dikumpulkan dulu, lepas itu naik lori hantu kata orang sini ya kan. Naik lori hantu terus ke tepi laut. Dari tepi laut itu dikumpulkanlah dulu, terus barang-barang kita itu macam handphone ditaruh dalam plastik, bag ditaruh dalam plastik semua biar nggak kena air. Terus lepas itu diangkutlah tiga orang ke pelabuhan tepi laut lagi. Ada pelabuhan itu di tepi laut lagi, di tengah-tengah laut itu ada tempatnya itu. Tempat penampungan lagi itu untuk naik bot yang besar, yang enjinnya itu ada dua ke ada tiga, saya kurang tahu, tapi itu yang betul-betul kapal lautnya itu memang laju lah gitu. Tapi jalannya itu agak malam lah, agak jam 10 atau jam 11 macam itu, 11 malam. Oke. Gitu. Tapi seluruh total penumpang yang ada di dalam kapal itu mencapai berapa orang Mas Naran? Kalau yang saya ingat itu ada 30-an gitu. Kadang dia diangkut 25, tapi itu tergantung apa itu yang kontak juga, karena ada apa-apa juga sudah. Jam sekian boleh berangkat, jam sekian boleh berangkat gitu loh. Sudah ada orangnya semua sudah, gitu. Sudah kerjasama lah sebetulnya gitu loh kan, gitu. Tapi anak buah kapal yang Mas Naran mungkin pernah temui di kapal yang pernah dinaiki, apakah mereka ini dilengkapi dengan persenjataan begitu Mas? Sempat memperhatikan tidak? Enggak ada. Enggak boleh dibawa apa semua, enggak boleh gitu. Hanya boleh bawa baju dengan handphone aja. Itu pun kena bungkus plastik apa semua gitu. Tapi selama pengalamannya Mas Naran, apakah pernah menemui adanya petugas militer dari pihak Malaysia, maksud kami petugas maritim dari pihak Malaysia Mas Naran? Pernah tidak menemuinya? Oh ya, enggak pernah. Soalnya sudah ada orang apa-apa juga. Kalau ada jangan berangkat dulu gitu loh. Kalau ada jangan berangkat dulu. Kalau sudah enggak ada, standby, oke, baru kita jos berangkat. Nah, gitu. Oke. Baik, Mas Naran, saya ingin kembali ke Bapak Alex Ong terlebih dahulu dari pihak Migrancare. Pak Alex, ini kan penembakan sudah terjadi, kasusnya ada bahkan korban yang meninggal dunia. Nah, kira-kira aksi seperti ini apakah berlebihan tidak sih Pak dilakukan oleh pihak Maritim Malaysia? Menurut Pak Alex seperti apa? Kalau kita lihat di sini, kondisi Malaysia Indonesia itu mempunyai hubungan yang cukup baik ya sekarang. Dan kita tidak menghadapi situasi darurat ya tentang keamanan negara, karena hubungan kedua negara sangat baik. Ini hanya sesuatu rutin ya. Agensi penguatkuasa itu melakukan rondaan. Seperti Pak Naran bilang tadi, biasanya warga kita hanya ingin pulang, bukan ataupun masuk ke Malaysia untuk cari pekerjaan. Mereka bukan kriminal. Dan di sini saya juga ingin
ingin mohon supaya Ibu supaya jangan pakai kalimatnya illegal, karena illegal membawa kronologi kita ini bersalah berunsur kriminal. Mungkin pakai kalimatnya tanpa izin itu lebih sesuai ya untuk warga migran di sini. Ya. Kemudian ya kalau kita lihat dari segi penguasaannya itu selalunya ada SOP-nya yang harus diikutin, dan kemudiannya kita menaruh harapan supaya diplomasi Presiden Prabowo yang detik ini ada di Malaysia bisa berbincang dengan cara terbuka dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya sama-sama bentuk satu satgas ya untuk membuat penelitian bersama untuk rekonstruksi apa yang berlaku. Karena walaupun Pak Basri sudah gugur, tetapi masih ada lagi 4 orang yang cedera parah, dan kita harap daripada testimoni mereka yang sembuh nanti akan memberi satu jawaban kebenaran kepada kita kedua negara supaya kita bisa melakukan tindakan yang sewajarnya di sini. Kalau kita lihat seperti Pak Nasran bilang itu tentang human smuggling itu dan human trafficking di perbatasan itu sangat satu perkara yang sangat biasa untuk orang di perbatasan. Jadi untuk mereka itu bukan untuk mencari nafkah hidup saja, untuk membantu keluarga. Jadi ini juga satu isu yang perlu kita sama-sama mengambil sikap ya. Apakah Malaysia itu membutuhkan pekerja? Indonesia mempunyai surplusnya tenaga kerja. Apakah kita boleh membuat sesuatu kerjasama regionalization seperti yang dilakukan oleh EC ya, supaya pergerakan migran itu tidak dikawal seperti pendekatan kriminalisasi migran gitu. Jadi saya rasa kalau apa yang dilakukan oleh agensi penguatkuasa maritim itu mungkin ada sedikit kelebihan, tetap kerana sudah melakukan penembakan itu. Tetapi apa yang paling penting itu kita perlu sama-sama mengakui ini adalah masalah bersama kita yang kita harus cari jalan keluar penyelesaian. Kalau hanya seperti yang kita kalau hanya mengeluarkan data-data, fakta-fakta, tetapi tidak ada rumusan untuk penyelesaian untuk jangka waktu pendek, jangka waktu panjang. Jadi ini tidak akan menyelesaikan masalah ini. Harapan saya supaya pihak kedua negara itu dengan jujur aja berdiskusi dan mencari jalan keluar. Dan pihak aktivis supaya juga bersabar, supaya kita dapat mengeluarkan satu framework yang bagus. Bagaimana kita bisa memain peran untuk membantu PME dan juga kedua pihak pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang irregular trespassing ini. Oke, saya ingin mengulang yang tadi disampaikan oleh Mas Naran. Mas Naran tadi menyampaikan bahwa ada nominal yang dikeluarkan yang nampaknya ini digunakan untuk mengurus apa-apa begitu ya. Tadi yang dimaksud apa-apa itu apa Mas Naran? Apakah ada praktik suap di atas perairan yang dilakukan oleh penyedia jasa untuk keluar masuk ke Malaysia yang tanpa izin itu terhadap pihak maritim Malaysia, Mas Naran? Apa yang Mas Naran ketahui? Tak dengar tadi, apa itu? Ya, tadi Mas Naran sempat menyebut ada nominal yang dikeluarkan untuk mengurus apa-apa begitu, untuk mengurus sesuatu. Apa yang dimaksud pernyataan Mas Naran tadi? Oh, itu dari segi keuangan apa semua. Kalau yang di tahun 2008 itu ya sekitaran 650 sampai 700 sampai ke Indonesia, sampai ke kampung lah. Itu pembiayaannya semua itu. Tapi pernah menjumpai tidak Mas Naran ada mungkin transaksi yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa ini dengan pihak maritim dari Malaysia, Mas? Enggak pernah. Enggak. Kalau saya enggak lihat, hanya saya kalau mau pulang itu bayar ke satu orang, bayar sekian, lepas itu sampai ke sana bayar lagi, gitu. Itu aja gitu. Oke.
Tapi Soal bayaran ke itu saya kurang tahu. kurang Gitu. paham detailnya Mas ya. Oke. Ya, Tapi kurang paham ya. apakah penyedia jasa jalur kita sebut ilegal sesuai dengan yang disampaikan oleh pemerintah begitu ya, atau mungkin jalur Iya. yang tanpa izin ini, yang tidak resmi ini, apakah sebenarnya penyedia jasanya mudah didapatkan Mas Naran? Dari mana waktu itu Mas Naran mendapatkan informasinya? Iya, dari teman aja. Kalau ada uang semuanya senang kok. Tapi karena pulang kayak gitu, itu pulangnya karena terpaksa. Karena kadang sini nggak ada ampau, nggak ada pempulangan TKW gitu loh. Jadi terpaksa kita melalui jalan belakang gitu ya kan. Gitu. Jika ada uang semua Jalan. senang. Semuanya ini maksudnya pihak mana itu. saja nih Mas? Apakah ada keterkaitan dengan pihak negeri jiran juga atau bagaimana? Ya namanya sudah ada uang kan. Apa-apa saja bisa. Tapi kalau nggak ada uang ya susah kan gitu. Tapi kalau soal di pelabuhan itu, soal bayarnya gitu, saya rasa memang ya ada kerjasama lah semua. Kalau menurut saya lah ada kerjasama semua. Berarti Kalau nggak ada aparatur kerjasama memang nggak bisa. Malaysia Apa-apa nggak juga bisa. membutuhkan ya Mas ya, mendapat Saya rasa bagian lah. begitu. Tapi saya nggak boleh mengatakan itu karena itu saya nggak tahu. Tapi kalau nggak ada kerjasama memang susah. Soalnya yang pengalaman saya yang saya mau keluar pun dia ada orang Malaysia juga yang mengatur gini gitu loh. Ada orang sini juga. Kalau nggak ada orang sini nggak bisa terus cum gitu, nggak bisa gitu loh. Mas, tapi apakah bisa ditarik kesimpulan jika sebelumnya ini ada kasus penembakan atau mungkin penangkapan seperti itu? Apakah lobby-lobby tersebut atau kerja-kerja sama tersebut, transaksi itu ada yang tidak beres, Mas Naran? Sehingga akhirnya terjadi penembakan, kemudian penangkapan dan lain sebagainya. Kalau itu ya saya kurang tahu ya, karena saya pengalaman itu saya cukup lama. Dan saya pun sekarang dari segi itu pun sudah berhenti gitu loh. Ikut jalur yang baik lah gitu sekarang. Baik. Tapi kalau saya nggak tahu ngomongnya gitu loh. Oke. Tapi sebaiknya bagi teman-teman lah ya yang selalu ikut itu sebaiknya jangan ikut lah. Tapi kalau dikejar itu sebaiknya berhenti gitu loh. Sebaiknya berhenti. Dimanapun ya pasti kena sudah. Kalau pengalaman saya sebelum berangkat kita sudah ada aba-aba dulu. Ini sampai selamat enggak, berangkat sekarang selamat enggak, ada rondaan enggak, gitu. Ada di konteks sudah. Tentunya sudah kalau mau selamat gitu jalurnya harus berizin dan juga legal begitu ya Mas Naran. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya bersama dengan kami Mas Naran. Dan sebelumnya juga ada Bapak Alex Ong selaku pihak dari Migran Care. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan TV One.